Yo gengs, lagi rame banget nih. Katanya sekarang cuma modal AI doang bisa langsung jadi kreator digital dan auto cuan. Kedengerannya sih gampang banget ya, tapi beneran segampang itu? Atau jangan-jangan ini cuma ilusi baru di dunia maya? Oke, sini kita bedah bareng-bareng model bisnisnya. Nih, lihat deh angka ini. 30%. Gede banget kan? Ini komisi yang ditawarin sama platform-platform kayak WeWatch. Kalau kita lihat dari kacamata ekonomi, ini tuh tawaran yang super agresif buat nalik talenta-talenta baru. Ya pantes saja, banyak banget yang langsung tergiur. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Emang bener ya, AI ini bisa jadi jalan pintas yang bikin kita langsung profit? Atau ini cuma semacam fatamorgana digital, sebuah model bisnis yang risikonya tinggi banget, tapi dibungkus sama janji-janji cuan gampang? Oke, kita mulai dari yang indah-indahnya dulu ya. Gimana sih mimpinya jadi pelapak digital atau lebih kerennya jadi entrepreneur kreatif cuma dengan bantuan algoritma? Konsep yang mereka tawarkan tuh manis banget. Earn as you grow. Jadi ini tuh kayak gig ekonomi tapi versi kreator. Platform nyediain lapaknya, kita yang nyediain kontennya. Kedengarannya perfect banget kan? Batasan antara jadi penonton dan jadi kreator jadi tipis banget. Seolah-olah menciptakan pasar yang nggak ada batasnya. Tapi tunggu dulu. Dalam setiap model bisnis selalu ada yang namanya analisis risiko. Nah sekarang kita coba bedah realita di balik angka komisi 30% yang kelihatannya menggiurkan banget tadi. Nah ini dia, selalu ada tapinya kan? Ini sisi yang sering kali nggak ditulis di terms and conditions. Ini adalah variabel-variabel risiko yang harus kita hitung matang-matang sebelum kita investasikan waktu dan tenaga kita di sini. Ekspektasinya, ya jelas, dapat cuan yang stabil, konten kita viral. Tapi realitanya, banyak banget yang malah kena mental burnout karena harus kejar setoran konten non-stop. Dan yang paling penting dari sisi finansial, pendapatan itu kayak roller coaster, arus kasnya nggak bisa diprediksi, beda banget sama gaji bulanan. Ini bikin kita susah banget buat bikin perencanaan keuangan jangka panjang. Disinilah letak resiko-resiko tersembunyinya. Pertama, ketergantungan sama satu platform itu bahaya banget. Dalam bisnis, ini namanya resiko konsentrasi. Kedua, perubahan algoritma itu kayak gempa bumi digital. Serius, bisa ngilangin pendapatan kita dalam semalam. Dan yang paling krusial, tanpa audiens yang loyal, yang jadi aset utama kita, konten kita ya cuma jadi komoditas yang numpang lewat doang. Oke, sekarang kita masuk ke duel utamanya nih. Efisiensi mesin lawan keunikan manusia. Ini bukan cuma soal kreativitas loh, tapi ini soal strategi bisnis. Kira-kira siapa yang bakal menang dalam jangka panjang? Kita nggak bisa bohong juga sih, AI itu alat bantu yang canggih banget. Bisa bantu riset tren pasar, bikinin copywriting, sampai analisis data audiens. AI bisa nurunin biaya produksi dan ningkatin efisiensi, itu fakta. Tapi ini masalah terbesarnya. Kalau semua orang pakai alat yang sama, ya outputnya jadi seragam, jadi komoditas. Nah saat konten kita udah nggak punya keunikan, kita jadi nggak punya competitive advantage. Keunggulan kita jadi nol, karena semua orang bisa bikin hal yang sama persis. Quotes ini kena banget sih. Anggap aja kita ini arsitek digital. AI mungkin bisa bantu kita bangun kerangkanya dengan super cepat, tapi fondasi yang kokoh, yaitu brand, reputasi, dan strategi yang unik, itu harus datang dari intuisi kita sendiri. Itu yang namanya membangun brand equity. Jadi gimana dong solusinya? Yuk kita coba geser mindset kita. Dari yang tadinya cuma mencari cuan, jadi membangun bisnis. Dari taktik jangka pendek ke strategi jangka panjang yang berkelanjutan. Coba deh, lihat perbandingan ini. Jelas banget kan bedanya? Strategi cuan instan itu ibaratnya kayak day trading di pasar saham. Fokusnya ke volume dan kecepatan. Risikonya tinggi banget sama perubahan algoritma. Sementara karir stabil, itu lebih kayak value investing. Fokusnya membangun aset fundamental, yaitu reputasi dan komunitas, yang nilainya bakal terus tumbuh seiring waktu. Nah, jadi poin krusialnya tuh ini. Viralitas itu adalah aset yang penurunannya paling cepat. Hari ini bisa jadi trending topik, besok nilainya bisa jadi nol. Jadi, membangun seluruh model bisnis cuma di atas viralitas itu sama aja kayak membangun rumah di atas pasir. Gampang banget ambruk. So, kita sampai di kesimpulan nih. Setelah kita lihat analisis peluang dan risikonya, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Peluang ini sebenarnya pintu emas atau cuma fatamorgana? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Pintu emas itu adalah jalan untuk membangun bisnis kreatif yang berkelanjutan, di mana AI jadi alat bantu, bukan pengganti strategi. Sementara fatamorgana digital itu, ya cuma ilusi dapat duit gampang tanpa kerja keras, yang ujung-ujungnya ngabain semua prinsip dasar manajemen risiko. Pada akhirnya, kesimpulannya simple tapi fundamental banget. AI itu cuma alat, sama kayak software editing atau kamera.
Aset yang paling berharga dan gak akan bisa ditiru adalah sentuhan manusia, kreativitas, strategi, dan kemampuan membangun koneksi yang otentik sama audiens. Itulah satu-satunya keunggulan yang bisa bikin kita bertahan jangka panjang. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian. Setelah kita bedah semua ini, kalian pilih yang mana? Mau ngejar profit jangka pendek dengan risiko tinggi atau sabar membangun aset digital yang punya nilai jangka panjang? Ini bukan cuma soal gaya ya, tapi ini soal strategi investasi buat masa depanmu. Coba deh pikirin.